Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan saya untuk sore hari ini menyampaikan sebuah pikiran kepada yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, yang kedua Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia Prabowo Gibran Rakabuming. Saya ingin menyampaikan sedikit pikiran terkait dengan persoalan yang terjadi di Papua, bahwa konflik di Papua ini sejak Papua integrasi di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan hadirnya PT Freeport yang ditandatangani sebelum pengesahan status Papua sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 72, Freeport sudah mulai beroperasi jalan sejak tahun 67. Semenjak itu terjadi berbagai banyak peristiwa pembangunan yang kemudian juga tersendat-sendat sejak masa Presiden Soeharto sampai yang berjalan hari ini. Esensi konflik di Papua ini ada dua hal, yaitu yang pertama adalah persoalan pelurusan sejarah integrasi Papua di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara de jure, hari ini PBB mengesahkan bahwa Papua adalah satu kesatuan negara di dalam Republik Indonesia. Tetapi secara de facto ada persoalan yang belum tuntas sampai hari ini terjadi. Misalnya persoalan tanah. Proyek nasional PSM yang di Merauke kemudian hari ini belum selesai usai, itu menyangkut persoalan tanah. Nah, persoalan tanah inilah yang ingin sedikit saya mau menyampaikan di sini, bahwa sesuai Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang 45, mengatur tentang pasal 34 bahwa alam dan bumi dikuasai oleh negara dan digunakan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat sebesar-besarnya. Ini Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Sementara pengaturan tanah di bagian Indonesia Timur, khususnya tanah Papua, ini tidak sama dengan di bagian Indonesia bagian Barat. Indonesia di bagian Barat itu sesuai dengan saran dari kolonialisme, yaitu hukum yang berlaku hari ini adalah hukum warisan Belanda, yaitu Ten Haar memberikan nasihat kepada pemerintah kolonial Belanda. Jawa dan Madura melaksanakan hukum sesuai dengan hukum adat. Kemudian muncullah sonokronya, bahwa betapapun orang Jawa membaca Al-Quran sekalipun tidak memahami apa isi Al-Quran, tetapi mereka secara tulus dan secara ikhlas sudah menganut agama Islam. Karena itu pemerintah kolonial harus menghormati. Karena itu pemberlakuan hukum di kalangan orang Jawa dan Madura dan kawasan seluruh Indonesia bagian Barat itu adalah sesuai hukum syariat Islam, khususnya dalam pengaturan perkawinan, kemudian soal waris mewaris, yaitu juga termasuk di dalamnya adalah tanah. Berbeda dengan status tanah yang ada di Papua. Kalau tanah di bagian Indonesia Barat bisa diwariskan seorang ayah kepada anaknya, maka yang di Papua itu tidak bisa, karena kepemilikan dan penguasaan tanah itu dikuasai oleh klan. Klan adalah inti sebuah keluarga yang itu terdiri dari moiti. Moiti itu marga. Contohnya saya marganya Aso. Aso saya ini ada banyak keturunan yang kemudian itu menempati sejumlah wilayah-wilayah, sejumlah lokasi, tidak hanya satu tempat. Nah, kemudian semua tanah warisan leluhur nenek moyang yang kemudian orang Papua memahami tanah itu juga ada hubungannya dengan asal-usul kejadian mitologi manusia dan penguasaan di sana, baik itu tanah, sungai, pohon, batu yang tidak bergerak, tetapi itu ada hubungan kaitan erat dengan kepercayaan. Jadi itu dikuasai oleh kelompok yang tadi saya sebut sebagai moiti.
Moiety ini kemudian ke bawahnya ada namanya clan. Clan itu terdiri dari misalnya Aso kemudian Wetipo. Nah, Aso dan Wetipo ini diikat dan menjadi sebuah keluarga yang kawin-mawin. Nah, lalu kemudian di atas clan itu ada namanya konfederasi. Nah, konfederasi inilah menjadi ikatan-ikatan suku-suku. Misalnya di Lembah Balim, Papua Pegunungan itu ada konfederasi, misalnya Aso Tipo, Aso Lokobal, Wuka Tapo, Wuka Wetipo, Meala Tapo, dan itu lain sebagainya, banyak sekali jumlah di dalam itu. Nah, konfederasi ini lebih pada penguasaan tanah. Kelompok-kelompok ini berperang, kemudian mempertahankan wilayah-wilayah leluhur warisan nenek moyang itu. Nah, kemudian karena itu pengaturan tanah itu dikuasai dan dimiliki oleh kelompok, dimiliki oleh bukan per orang yang dapat diwariskan, tetapi hanya dikuasai dan karena itu mengapa saya langsung masuk untuk tidak panjang lebar. Pembangunan kantor gubernur Papua Pegunungan hari ini belum berhasil. Di mana mau dibangun? Lokasinya di mana? Belum ada kesepakatan klan-klan ini untuk menyerahkan sepenuhnya itu. Nah, inilah yang kemudian saya ingin merekomendasikan kepada Bapak Gubernur Provinsi Papua Pegunungan agar supaya mendekati kepala suku yang itu bisa melalui MRP kemudian dengan LMA, lalu mendekati dan kemudian berkomunikasi dengan klan-klan tadi untuk kemudian memberikan pemahaman bahwa tanah tidak dapat dijual belikan tetapi digunakan asas kemanfaatannya, yaitu hak pakai. Ini yang mungkin saya pikir rekomendasi sedikit saya untuk saran dan juga anjuran saya kepada Pak Gubernur dan seluruh Bupati Papua Pegunungan terkait dengan persoalan lokasi tanah, pembangunan kantor gubernur, kantor DPRP, dan semua fasilitas pemerintahan pelayanan publik. Nah, lalu kemudian kaitannya yang terjadi di Merauke tidak berbeda dengan hal ini. Oleh sebab itu, untuk melaksanakan kegiatan nasional terkait dengan misalnya untuk PSM ini, proyek nasional ini juga harus melibatkan suku-suku. Tidak bisa melibatkan agama. Tokoh-tokoh agama ini bisa dilibatkan dalam meredam konflik. Tetapi kalau bicara tentang hak kepemilikan tanah itu dimiliki oleh adat, dimiliki oleh manusia Papua sebelum menerima agama, sebelum pemerintah datang. Karena itu harus proses penyelesaian dan proses memasuki tahapan untuk konflik ataupun persoalan yang terjadi semua ini harus melalui pendekatan adat budaya. Itu saran saya yang ingin saya sampaikan, bahwa pengaturan tanah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 pasal 34 yang berlaku, pengaturannya tidak sama antara bagian Indonesia Barat dan Indonesia Timur. Saya melihat sejak Pak Profesor Dr. Yusril Iza Mahendra sebagai pakar tata negara dalam masa kabinet Pak Susilo Bambang Yudhoyono itu banyak mungkin menganggap memasukkan pasal-pasal yang penyesuaian agar tanah Papua itu diklaim sebagai bagian dari sesuai dengan pengaturan yang di kawasan Indonesia Barat. Nah, menurut saya ini sebenarnya perlu dibaca kembali, kemudian dilihat kembali dan diamandemen pasal-pasal yang kemudian itu dianggap tidak sesuai dengan lokal adat budaya setempat. Itu bisa penyesuaiannya, bisa untuk kepentingan nasional dan lain sebagainya. Itu untuk persoalan di tanah di Papua ini sedikit agak berbeda dengan di kawasan Indonesia Barat. Mungkin itu saja pikiran masukan yang ingin saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini, supaya ke depan kita bisa mendekati pembangunan di Papua itu melalui pendekatan adat budaya, melalui kultur yang ada di sana, tidak lalu serta-merta karena undang-undang negara berbunyi seperti ini lalu kemudian mau disamaratakan dengan yang ada di bagian Indonesia Barat, itu mungkin keliru. Oleh sebab itu semoga pikiran masukan saya ini menjadi catatan untuk ke depan bisa diperbaiki. Saya akhiri dan terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian.